sampai habis. Oke. Terima kasih. Pak Susno, tanpa minta maaf, bisakah restoratif justice diterbitkan? Baik, ini bagus sekali ya. Perkara ini adalah laboratorium nasional di bidang hukum. Kita bisa melihat bagaimana praktek hukum di Indonesia. Ya, apakah jalannya bagus atau tidak? Oke, kita kembali sempitkan lagi kepada SP3. Apakah ada kaitannya dengan RJ? Apa tidak? Karena RJ itu kan kedua belah pihak harus saling memaafkan. Dan RJ itu sebenarnya di dalam hukum acara pidana kita yang dulu, yang dimana kasus ini terjadi, itu belum ada. Belum diatur secara hukum. Nah, di UHAP yang baru, ya Pak Prof, itu diatur. Persoalannya, kita belum membaca. Mungkin beliau yang sudah baca, Pak Damai ya. Apa dasar daripada SP3? SP3 itu 1, tersangka meninggal. 2, tidak terbukti. 4, delik aduan tapi dicabut, dan sebagainya dan sebagainya. Apa pertimbangannya? Itu akan lihat. Kalau misalnya di dalam pertimbangan itu dicantumkan bahwa telah terjadi RJ. Nah, berarti ada karena RJ, bukan karena tidak terbukti, bukan karena dan sebagainya. Nah, timbul pertanyaan, RJ itu tidak ada di UHAP yang lama, tapi di UHAP yang baru ada. Nah, menurut azas hukum, manakala ada peraturan baru yang berlaku dan peraturan baru itu menguntungkan bagi tersangka, itu tersangka bisa memilih untuk tunduk pada aturan yang baru. Itu boleh saja RJ, artinya sah itu. Oke. Tapi kalau dikasih SP3 artinya sebenarnya sinyal besarnya memang sempat ada saling memaafkan antar kedua pihak. Saya tidak mengatakan bahwa itu saling memaafkan. Kan statement Pak Jokowi kan jelas sekali kan, bahwa tidak mempersoalkan apa akan silaturahmi dan sebagainya. Nah, itu tinggal nurani masing-masing berbicara itu bagaimana. Saya tidak tahu pembicaraan itu. Dan maaf ini penonton mungkin lihat ya, saya duduk di sini, saya bukan berarti pihak sini, bukan pihak sana ya. Saya duduknya di sana. Saya mengkaji sesuai dengan apa pengetahuan saya selaku penyidik. Tapi kursi itu hanya 2 kursi gitu. Saya tadi hampir duduk di atas mic itu. Kombes Budi bilang sebenarnya keduanya kan meminta restoratif justice tuh. Artinya kan memang ada kesepakatan antara keduanya begitu untuk saling memaafkan. Akan terjawab manakala Pak Damai menceritakan apa pertimbangan hukum di dalam SP3 itu. Itu bukti autentik itu. Apakah memang karena telah terjadi RJ, apa karena bukan tindak pidana, apa karena tersangka meninggal, apa karena kalau delik aduan ini dicabut dan sebagainya. Itu ada gak klausalnya apa itu? Nah, mungkin ada kesepakatan itu tidak baik dikasih atau apa-apa, terserah beliau itu. Bang Andi, jadi isi Asli. Oke, baik. Bang Susno, jadi apa yang bisa kita peroleh di pengadilan? Adanya SP3, ada RJ. Oke. Malam ini adalah malam yang paling bagus sesuai judul bola liar. Sekarang kita ciutkan, bola liar tuh digiring kan. Judul malam ini, isu ijazah palsu Jokowi, RJ, SP3, kemana arah perkara? Terjawab semua malam ini. RJ sudah terjawab bahwa memang RJ itu sah secara hukum dan polisi tidak salah. RJ ada dasarnya, yaitu kesepakatan dan diakui sudah ditandatangani. Berarti sah RJ itu. Dan itu menurut profesor itu adil. Keadilan berdasarkan retroaktif justice. Timbul pertanyaan lagi, apakah akan ada keadilan, kata profesor tadi, berdasarkan kebenaran dan sebagainya, masih ingin sampai ke pengadilan. Walaupun hukum acara kita yang baru itu mengizinkan untuk itu. Timbul pertanyaan, ada yang ancaman hukumannya 6 tahun. Bisa saja, asalkan pasal 6 tahun tadi menurut penyidikan itu tidak terbukti. Yang 6 tahun tidak terbukti, yang 5 tahun ke bawah itu masih dalam penyelidikan atau penyidikan, itu bisa di RJ. Why not? Nah, sekarang artinya apakah perkara ini akan sampai ke pengadilan? Dalam saat ini, sampai mungkin acara ini ditutup, RJ ada, ke pengadilan ada kemungkinan. Tapi ada juga kemungkinan RJ juga.
Oke. Tergantung di sini. Bang Yakob, jadi arahnya kemana nih? Ada SP3, ada RJ. Semua RJ juga nggak kira-kira nih? Di sini sudah tadi tahan. tadi sudah dirangkum dengan sangat luar biasa oleh Jenderal Susno tadi semua showcase malam ini ya. Tapi pada prinsipnya kami sangat menghormati semua yang disampaikan oleh Pak Rismon, Mas Roy dan semua tersangka. Itu hak mereka untuk melakukan pembelaan tentunya. Tapi oleh karena itulah makanya kenapa kami meyakini sangat dibutuhkan persidangan nanti untuk nanti majelis hakim yang menilai. Karena tanpa itu klien kami tentunya tidak dapat mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Dan dari Oke. awal kami melapor, kami sudah sampaikan dengan clear bahwa Pak Jokowi, the moment Pak Jokowi masuk ke Polda, masuk SPKT lapor, Pak Jokowi siap untuk hadir di pengadilan. Oke, baik. Pak Alamsyah, jadi nanti pengadilan apa yang bisa dibuka, apa yang bisa didengarkan oleh publik, informasi Ya, publik? Kalau pengadilan semua ya terbuka ya. Apa aja Ya. kalau terkait dengan salinan? Kalau dengan salinan nanti kan kita akan Ijazah. dengar bahwa dari salinan itu dilihat apakah sinkron dengan yang asli. Yang jauh lebih penting sebenarnya apakah otentikasi itu kemudian valid. Ya. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan di sini juga. Nanti kita Kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita melihat bagaimana perkembangan masalah Jokowi yang masih belum kelar-kelar. Kepolisian, KPK, Kejaksaan UGM, dan DPR sudah jadi termul-termul pengkhianat bangsa. Penjarakan si pembong yang sudah merusak negara. Dari kemarin udah tahu palsu ditanya berbelit-belit. Tangkap dan adili Jokowi dan termul-termulnya dan mazulkan Gibran biar aman dan damai sejahtera bangsa ini. Pantaslah kalau Jokowi diadili dan dihukum mati. Masukkan wapres pelangak-pelongok, presiden harus tegas, jangan ikut pelangak-pelongok juga. Kalau ijazah itu asli, sudah selesai dari dulu. Pasti dengan gagah, berani, dan bangga menunjukkan ijazah aslinya. Dalam kasus ijazah palsu Jokowi, hukum sedang dipermainkan dan dimainkan oleh penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Tolong ingat dan catatkan siapa saja orang yang ada di kubu Mulyono termasuk para pengacara. Andai besok ijazah aslinya ternyata palsu, maka perlu dihukum sangat berat agar tak ada lagi cara-cara seperti ini terulang kembali. Sekarang ayo tinggal tangkap Jokowi dan adili langsung rakyat beramai-ramai. Ternyata benar, kita rakyat kecil. Jangan padahal rakyat kecil cuma lihat foto dan stempel saja sudah palsu dan bulatnya persoalan. Yang sangat memprihatinkan adalah kepolisian dan UGM telah diobok-obok oleh Jokowi. Kebohongan terhadap rakyat Indonesia atau negara hukum pidana tetap jalan, tidak bisa SP3. Hancur negara ini bagaimana rakyat Indonesia. Pak Susno emang orang baik, pantas saja di pinggiran oleh Wercok waktu masih dinas. Hukum aja keliling Indonesia bersama termulnya berhubung membohongi rakyat. Alangkah baiknya keliling se-Indonesia dengan cara wudhu, biar kelihatan kemaluannya karena gerombolan pembong ini dia nggak punya malu. Omongannya tuh kenyataan, sidang di Solo nggak mau datang bro. Bila manusia disebut ternak, ini manusia derajat sangat rendah. Selama kapolnya tidak diganti, penegak hukum di Indonesia akan tetap seperti ini, memihak yang berduit. Masa sepele saja pemerintah tak mampu, atas apalagi masalah yang benar. Kalau Jokowi bermoral pasti sudah menunjukkan ijazahnya dan menguji keaslian secara bersama sampai 2 tahun. Tidak berani menunjukkan itu. Sudah bisa dijadikan bukti kalau Jokowi nggak punya ijazah valid. Kalau Jokowi tidak hadir setelah beberapa kali dipanggil untuk persidangan, maka aparat hukum bisa jemput paksa. Pak Susno mantap. Negara sedang berantakan, tidak bisa menegakkan kebenaran, dan inilah salah satu indikator negara bubar. Hukum jangan hanya untuk rakyat kecil, itu jelas-jelas pemalsuan. Karena mantan presiden perkara bulet terus nggak kelar-kelar. Siap-siap semua termul yang membela abis-abisan Mulyono pakai seragam baru, menikmati sel yang khusus. Kalau terjadi damai artinya kepalsuan tetap menang dan agendanya tetap berjalan untuk melanjutkan politik dinasti dan oligarki pun akan tertawa dengan penuh kepuasan untuk melanjutkan agenda untuk menguasai kekayaan Indonesia. Prabowo harus tindak tegas Jokowi karena sudah mengalahkannya 2 kali berturut-turut selama 2 kali. Kalau yang dipertontonkan hanya debat dan debat, undang-undang MK aja dilaprak, hukum semua yang terlibat. Yang berbohong tangkap dan adili, dan saat dia yang berbohong pasti akan kena ajab atau dilaknat. Kalau hukum benar ditegakkan di negara ini dan ijazah dinyatakan palsu, maka penjara akan penuh sesak karena pertama tersangka utama, kedua KPU Solo, KPU DKI, KPU Nasional, UGM, dan para oknum-oknum kepolisian, dan lebih banyak lagi yang
saksi palsu harus diiringi di penjara. Gimana kayak main-main hal yang gampang diselesaikan, disidik malah bertele-tele, penegak hukum harus tegak, benar-benar salah ya salah. Benar-benar asli, palsu, tak dipungkiri lagi. Gimana kalau terbukti ijazah Jokowi bapaknya Gibran, wapres Gibran malu nggak ya? Muka Gibran suruh muter ke belakang aja. Yang amanah memang pendahulu-pendahulu Polri, mereka menjadi teladan yang baik untuk generasi berikutnya. Sayang citra itu dibelokkan dengan berbagai kepentingan politik. Jika terbukti palsu, seret dan adili Jokowi. Kalau asli baru boleh hukum, yang menuduh palsu baru adil. Kalau ijazah palsu masyarakat terhadap Jokowi harusnya dihukum. Jadilah pemerintah TNI. Jangan ada damai yang menggugat, jangan mau damai tuntun penjaraan, biar kapok dan biar sadar penjilat-penjilatnya. Ini simpel alias sederhana. Yang bikin rumet parcok di rumah si kodok ketawa ke TV. Ingat, yang kasih gaji para penegak hukum bukan dari uangnya Jokowi, tapi dari hasil pajaknya rakyat. Jangan kotori institusi hanya karena seorang Jokowi. Tegakkan hukum seadil-adilnya. Kebohongan Jokowi sama Kapolri, rakyat jadi sengsara menderita hampir 12 tahun sampai saat ini. Kemudian pengacara si Joko itu mereka sedang cari nafkah. Orang pembohong mana bisa dipercaya. Yang punya ijazah UGM Universitas level tinggi sangat bangga nunjukin ijazahnya ke publik. Cuman yang bohong yang takut tunjuki dinasti Jokowi oligarki perusak dunia pendidikan.